Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat? Ceria? Karena kita adalah anak Indonesia yang hebat. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Nadifa Mika Al-Yumna. Saya akan menceritakan kisah babat Aji Barang dengan judul Jakam Ruyung. Karya Ki Ageng Den yang diambil dari buku Budaya Banyumasan kelas 3. Kalau teman-teman mau membaca kisah babat Aji Barang, silahkan datang di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Teman-teman, sudah siap belum mendengarkan cerita dari Yumna? Alkisah, ada sebuah negara yang bernama Galuh Pakuan, yang merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Adipatinya bernama Unding Wilis. Suatu waktu, Galuh Pakuan dilanda kemarau panjang yang menyengsarakan rakyat. Wabah penyakit dan tindak kriminal pun meningkat. Dalam kesedihan menghadapi negeri yang terancam itu, istrinya yang sedang mengandung menginginkan daging gijang berkaki putih. "Mengapa permintaanmu begitu aneh, Dinda?" tanya Adipati. Ini bukan permintaanku, Kanda. Sepertinya ini permintaan anak kita, jawab Adinda. "Baiklah, Adinda. Aku akan pergi ke hutan untuk memenuhi keinginan baik kita," ucap Adipati. Sang Adipati pun pergi ke hutan menunggang kuda Dawuk Ruyung kesayangannya. Nyiho, nyiho, duh, 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 duh. Ia mencari kijang itu. Hari demi hari dilalui, hingga kelompok tersebut tersesat di sebuah tempat yang bernama Gunung Meruyung, tempat para berandal yang dipimpin oleh Abu Lawang. "Hei, rombongan siapa itu? Cepat cari tahu mereka, apa yang mereka cari," perintah Abu Lawang kepada prajuritnya. Dirampoklah seluruh harta benda bawaan Sang Adipati. Sang Adipati dan pengawalnya kembali ke Kadipaten dengan berjalan kaki, karena kuda mereka telah disita juga. Sesampainya di Kadipaten, Sang Adipati sedikit terobati hatinya, karena istrinya telah melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Anehnya, bayi itu memiliki tanda di lengan kirinya yang merupakan garis Toh Wisnu. Tanda itu konon dipercaya melambangkan bahwa bayi tersebut kelak menjadi orang mulia dan bijaksana di masa depan. Kegembiraan Sang Adipati atas kelahiran bayinya tak berlangsung lama, karena Abu Lawang menyerang Kadipaten hingga terjadi perang. Prajurit Kadipaten tak dapat melawan kelompok Abu Lawang. Kadipaten dibakar, diporak-porandakan, dan seluruh harta kekayaan Kadipaten dirampok, termasuk putra Sang Adipati yang diculik oleh Abu Lawang. "Tolong! Anakku! Anakku! Putra kita!"
Adipati dan istrinya merasa amat sedih. Mereka bertekad menemukan putranya. Mereka menyamar sebagai seorang petani dengan nama Ki Sandi dan Nyai Sandi. Mereka menuju Bukit Meruyung, tempat bersarangnya para perampok itu. Setelah dewasa, Jaka Mruyung merasa tidak suka melihat watak dan perilaku orang tuanya yang kejam, suka merampok, dan berjudi. Secara diam-diam, Jaka Mruyung pergi menunggang kuda ayah angkatnya, yang sebenarnya adalah kuda kesayangan sang Adipati, ayah kandungnya. Ia berjalan melewati daerah Daya Luhur, hingga bertemulah dengan Kim Ranggi, seorang bekas prajurit Majapahit di desa Panulisan. Tinggallah di sini saja, nak. Nanti aku ajari kau menulis, membaca, bela diri, dan menjadi seorang prajurit, ujar Kim Ranggi. Baiklah, Ki, jawab Jaka Mruyung. Ketika Jaka Mruyung merasa sudah cukup mendapatkan ilmu, ia pun berniat melanjutkan perjalanannya ke hutan Pakis Aji. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Tlangkas. Tlangkas menceritakan bahwa hutan Pakis Aji sudah dekat. Jaka Mruyung dan penduduk desa sedang membabat hutan Pakis Aji. Tiba-tiba ia menjumpai ular yang sangat besar. Ular itu ditangkap dan dibakar. Namun apa yang terjadi? Ternyata api menjalar dan membakar hutan. Berita kebakaran hutan itu sampai kepada Adipati Kutanegara, yakni Adipati Nangak. Segera tangkap si pembakar hutan itu, prajurit! Perintah Adipati Ngelangak kepada prajuritnya. Hukum dia atas kesalahannya. Dia telah melakukan kesalahan yang besar. Perintah Adipati Ngelangak. Prajurit pun segera menangkap si pembakar hutan itu, Jaka Mruyung. Jaka Mruyung ditawan. Saat menjadi tawanan, Jaka Mruyung menunjukkan sikap yang berbudi luhur dan bijaksana. Karena sikapnya, ia dibebaskan dari penjara. Bahkan boleh mengikuti sayembara untuk dipilih menjadi Senopati Kadipaten Kutanegara. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya ya teman-teman? Dalam sayembara itu, Jaka Mruyung menjadi pemenangnya. Ia berhasil mengalahkan Ki Ireng yang berbadan besar dan berhati jahat. Kemudian Jaka Mruyung diangkat menjadi senopati. Kemudian menikah dengan putri tengah sang Adipati Ngelangak yang bernama Dewi Pandanayu. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Jaka Mruyung. Apalagi di saat itu secara tak disangka-sangka kedua orang tuanya tiba di Kadipaten Kutanegara. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Adipati Ngelangak ketika ia mengetahui bahwa Jaka Mruyung adalah putra dari Adipati Munding Wilis dari Galuh Pakuan. Kadipaten Kutanegara diserahkan kepada Jaka Mruyung. Ibu kota Kadipaten Kutanegara dipindahkan di hutan Pakis Aji. Hutan itu diberi nama dengan Aji Barang. Jaka Mruyung menjadi adipati yang pertama. Nah, itu tadi akhir cerita dari Jaka Mruyung yang senantiasa menebarkan kebaikan. Karena
Kemenangan hanyalah milik orang-orang yang berbudi luhur dan bijaksana serta bekerja keras. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Yumna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.